Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasya Livia Wiguna, mahasiswa program studi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2108015253. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Religiusitas dan Presentasi Diri di TikTok pada Mahasiswa Jabodetabek. Penelitian ini saya lakukan di bawah bimbingan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Ilham Munzir MAG. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat memberikan gambaran mengenai penelitian saya. Latar belakang penelitian. Media sosial, khususnya TikTok, saat ini telah menjadi ruang penting bagi kaum muda seperti mahasiswa untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, serta membentuk interaksi sosial. Di Indonesia sendiri, per Juli 2024, TikTok telah mencapai lebih dari 157 juta pengguna aktif, dengan mayoritas yang berasal dari kelompok usia 18 sampai 34 tahun. Dan rata-rata penggunaan hariannya itu sebesar 3,5 jam. Nah, dalam platform ini, pengguna tak hanya membagikan kehidupan mereka, tetapi juga cenderung untuk mengatur tampilan diri agar tampak menarik dan diterima di lingkungan sosial mereka. Hal ini dikenal sebagai self-presentation atau presentasi diri, yakni cara individu untuk menyajikan citra diri yang diinginkan melalui perilaku, penampilan, ataupun pemilihan konten yang akan ditampilkan kepada audiens. Namun, tekanan untuk tampil secara ideal itu dapat menimbulkan dilema antara otentitas dan pencitraan. Disinilah religiusitas akan berperan, di mana individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menampilkan diri mereka di media sosial, serta akan menggunakan platform digital tersebut untuk menyebarkan nilai-nilai yang positif. Dalam konteks Islam, religiusitas mencakup dimensi Islam, iman, dan ihsan. Nilai-nilai ini dapat mempengaruhi cara seseorang dalam menggunakan media sosial, termasuk jenis konten yang akan dibagikan, ataupun bagaimana mereka merespon tekanan sosial. Nah, dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana religiusitas berperan dalam presentasi diri mahasiswa muslim di TikTok agar tetap autentik tanpa kehilangan nilai-nilai pribadi mereka yang mereka yakini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara religiusitas dan presentasi diri di platform TikTok pada mahasiswa Jabodetabek, dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui serta menganalisis hubungan antara religiusitas dengan presentasi diri di platform TikTok pada mahasiswa yang berada di wilayah Jabodetabek. Kemudian, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang keilmuan, khususnya di bidang psikologi mengenai presentasi diri. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai individu dalam membangun identitas di platform digital, serta memahami hubungan antara religiusitas dan presentasi diri di kalangan mahasiswa, terutama dalam interaksi mereka di media sosial seperti TikTok. Kemudian untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai religiusitas, presentasi diri, dan bagaimana kedua aspek tersebut berdampak terhadap interaksi sosial mereka, khususnya di platform digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu individu dalam berperilaku di platform digital dan membangun citra diri yang lebih positif serta autentik dengan mempertimbangkan religiusitas yang dimiliki maupun cara mereka mempresentasikan diri. Kemudian, tinjauan pustaka dalam penelitian ini yang pertama ada presentasi diri. Self-presentation atau presentasi diri merupakan tindakan individu dalam membangun kesan positif dari pandangan orang lain. Hal ini melibatkan upaya dalam mengatur dan mengontrol citra diri yang ingin ditampilkan kepada audiens. Terdapat 4 dimensi utama presentasi diri. Yang pertama yaitu ideal self, yakni upaya individu dalam menampilkan versi ideal mereka. Yang kedua ada multiple self, yakni upaya individu bereksperimen dengan berbagai versi identitas di lingkungan media sosial yang berbeda. Yang ketiga ada consistent self, yakni upaya individu dalam mempertahankan konsistensi antara identitas yang ditampilkan secara langsung maupun melalui media sosial. Yang keempat ada online
presentation preference, yakni tingkat preferensi individu dalam menampilkan dirinya melalui media sosial dibandingkan dalam dunia nyata atau secara langsung. Tinjauan pustaka selanjutnya ada religiusitas. Glock dan Stark menyatakan bahwa religiusitas itu berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman individu mengenai agama yang dianutnya. Dalam perspektif Islam, Krauss mendefinisikan religiusitas Islami sebagai tingkat kesadaran individu terhadap Tuhan berdasarkan konsep tauhid dalam Islam, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam Sunni. Nah, Islam Sunni ini merujuk pada ajaran yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan berlandaskan pada Al-Quran, serta dianut oleh mayoritas Muslim di berbagai negara. Yunusa Al-Fadi mengklasifikasikan religiusitas ke dalam 3 dimensi utama yang mencerminkan bagaimana individu Muslim itu menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang pertama itu ada sinful act, sejauh mana individu itu menghindari perilaku yang dianggap berdosa dalam ajaran agama Islam. Yang kedua ada recommended act, sejauh mana individu melaksanakan perilaku yang dianjurkan dalam agama Islam. Yang ketiga ada engaging in bodily worship of God, di mana keterlibatan individu dalam ibadah fisik yang menjadi kewajiban utama dalam agama Islam. Kemudian ada pun hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama itu HA, terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan presentasi diri pada mahasiswa di Jabodetabek melalui platform TikTok. Dan kemudian ada HO, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan presentasi diri pada mahasiswa di Jabodetabek melalui platform TikTok. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa beragama Islam yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, dan sampel terdiri dari 83 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, data dikumpulkan menggunakan metode angket atau kuesioner berbasis Google Form. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson untuk melihat apakah terdapat hubungan antar kedua variabel. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistik versi 20. Kemudian terdapat 2 instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada Presentation of Online Self-Scale yang dikembangkan oleh Chris Fullwood, berjumlah 21 item pernyataan. Skala ini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, dan setelah melalui uji validitas, sebanyak 3 item dinyatakan memiliki nilai korelasi item kurang dari 0,3, sehingga ketiga item tersebut dinyatakan tidak valid dan dikeluarkan dari analisis lanjutan. Pada uji reliabilitas awal menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha itu sebesar 0,863, dan setelah item tidak valid tersebut dihapus, reliabilitas meningkat menjadi 0,915 yang mengindikasikan bahwa instrumen ini reliable untuk digunakan. Yang kedua ada instrumen Muslim Daily Religiosity Scale yang dikembangkan oleh Yunusa Al-Fadi, kemudian diadaptasi oleh Bambang Suryadi dan Bahrul Hayat, berjumlah 28 pernyataan dengan nilai reliabilitasnya itu sebesar 0,93. Selanjutnya adalah uji hipotesis sementara. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson, diperoleh nilai koefisien korelasi itu sebesar minus 0,090 dengan nilai signifikansinya itu sebesar 0,417. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, yang berarti hipotesis 0 penelitian ini diterima dan hipotesis alternatif penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan presentasi diri di TikTok pada mahasiswa Jabodetabek. Arah hubungan yang negatif ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan yang mana semakin tinggi religiusitas yang dimiliki oleh mahasiswa, maka akan semakin sedikit ia mempresentasikan dirinya di TikTok.
Selanjutnya adalah kesimpulan sementara. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat religiusitas dan presentasi diri di platform TikTok pada mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterikatan individu terhadap agama itu tidak secara langsung mempengaruhi bagaimana mereka membentuk atau menampilkan diri di ruang digital berbasis video tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.